Sih langsung bisa bertatap muka khususnya dengan Pak Bupati, dengan Ibu Wakil Bupati. Jadi kami jangan mancing kami selaku umat Islam di Garut bereaksi, pemancing. Kalau dengan yang jangan sampai membuat kami bereaksi. Pak, kalau saya mau saya bisa mengobrol orang dunia. Tapi apakah itu citra wakil bupati yang bagus? Saya harus punya komunikasi yang bijak dan tidak melukai siapapun, semarah apapun saya. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang keributan atau anarkisme, ya, premanisme yang dilakukan oleh ormas yang sedang berpuasa. Jadi mereka razia warung-warung, ya. Sehingga teman-teman sekalian, dalam satu warung di situ ada anak-anak muda yang sedang ngopi, sedang merokok, ya. Akhirnya mereka masuk dan mereka ya marah-marah di situ, ya. Kopi ditumpahkan, meja dibanting, bahkan kalau nggak salah sempat mau dipukul gitu, ya. Ada seorang pemuda di situ yang tidak terima, lalu dia lakukan perlawanan. Wow, dia langsung diserbu kawan-kawan sekalian, dan barangkali dia sudah kena tamparan itu, ya. Nah, kali ini teman-teman sekalian kita akan dengarkan ternyata Bupati Garut, ya, Kabupaten Garut ini tidak terima hal itu, ya kan, karena itu menjadi viral. Jadi bisa jadi, ya, disebutkan sebagai daerah yang intoleran. Nah, untuk menanggapi hal itu akhirnya Bupati Garut datang gitu, ya, memanggil gitu ormas-ormas tersebut. Tapi justru aneh yang terjadi, kawan-kawan. Mari kita lihat seperti apa yang terjadi. Kenapa? Karena bupatinya ini kayak diancam gitu, ya, kayak ya tidak ada rasa bersalah dari ormas yang dari Islam ini, kawan-kawan, ya, yang mengatasnamakan ormas, ya, asal Satpol PP, kayak tidak bersalah begitu, ya. Mari kita simak, ya, videonya yang ada berikut ini. Jadi di lain waktu mungkin nanti bisa berbicara ke rekan-rekannya. Dan saya harap ini yang terakhir. siap. Karena cara mainnya nggak begini. Satpol PP juga cara mainnya nggak begini. Terus kalau sekarang viral, terus ke nasional, wah, Garut nih memang ormasnya gini-gini. Nanti ada yang mau investasi ke sini alergi, Pak. Jadi harus diketahui bersama bahwa satu sama lain itu saling menanggung nasib satu sama lain, bukan cuma berarti bupati atau wakil bupati. Kita sudah beredar sama permohonan maaf bahwa hal tersebut di luar dugaan kami. Mungkin untuk hari Rabu teguran buat saya dan rekan-rekan itu baru terjadi seperti itu. Nah, kalau misalnya Garut terkenalnya ormas yang meresahkan, anarkis dan segala macam, bahkan kan yang diviralin. Kalau udah diviralin kita harus hati-hati sekali gitu, ya. Saya khawatir justru makin kuatlah identitas Garut sebagai kota yang tidak ramah investor. Tapi terlebih daripada itu, saya terima kasih Bapak dan Pak Laksa dan kawan-kawan mau ikut membantu. Tapi mungkin nanti lain waktu jika ingin kolaborasi harus sama langkahnya, sama caranya, sama polanya. Tinggal saling memperbaiki diri. Pak Satpol PP juga beserta jajaran, ya. Mungkin nanti kalau ada yang begitu silakan aja tegas, karena sekarang kalau udah berhadapan sama kamera netizen tuh susah gitu. Yang kena kita sih. Dan yang ke depan, kalaupun ada tindakan, itu yang memiliki kewenangan kan KPP. TNI Polri juga di belakang kami. Jadi KPP yang ke depan, TNI Polri yang di belakang. Nah, nanti rekan-rekan pun kalau ikut, itu dibatasi. Prinsip kami tegas, tepat, tapi humanis. Hari ini ekonomi lagi sulit. Orang ketika ada pembatasan waktu, ada beberapa sektor yang memang dia terjun drastis. Kita akan membuat pasal tambahan, tapi tetap dengan tidak menciderai akidah itu sendiri gitu, ya. Bukan berarti oh jadi boleh makan di luar, enggak. Operasional mungkin ditambah, tapi caranya gimana itu sedang dirumuskan oleh Pak Bupati dan jajaran Pemkop ini. Pun saya juga sebagai yang muda di sini, saya sangat menghormati orang-orang yang lebih senior daripada saya. Cuman hari ini saya punya tanggung jawab untuk menjadi pemimpin yang baik di Garut, membuat semua masyarakat baik. Jangan hapunten, ya, abi upami aya kata-kata yang kurang berkenan. Salam untuk teman-teman yang lain mohon sampaikan.
Pertama saya kecewa, tapi kedua saya memaafkan. Dan ketiga juga saya meminta maaf. Ya, di video pertama ini teman-teman sekalian kita lihat ya kelihatan ibu bupatinya itu berada dalam tekanan ya. Jadi maju kena mundur kena barangkali gitu ya. Kalau dia tidak tegur ya ini bisa mempengaruhi ya tentang investor atau mungkin orang yang mau membangun daerah Garut dan segala macam gitu ya. Mereka dia khawatir tentang kemajuan ya kabupaten yang dia pimpin. Tapi di sisi lain juga dia rasa takut ya kepada ormas. Sampai-sampai yang pertama ya sampaikan ya saya kecewa ya kepada teman-teman, sampaikan kepada mereka. Dan yang kedua saya juga memaafkan gitu ya. Memaafkan, dan yang ketiga saya juga minta maaf. Waduh. Jadi sampai dia ikut-ikutan minta maaf dalam hal ini kawan-kawan sekalian. Artinya bahwa pemerintah tunduk kepada ormas-ormas seperti ini. Nah maksud saya teman-teman sekalian, tidak pantas seorang bupati kemudian itu takut kepada ormas-ormas yang ada di daerahnya. Kalau sudah salah ya salah. Ya kan? Karena itu sangat mempengaruhi watak dan juga ya tentu saja teman-teman sekalian ya itu ada trauma yang akan dialami ya oleh anak-anak muda yang ada di situ karena mereka tidak berpuasa. Padahal puasa itu kan hak prerogatif orang ya kan. Kalau dia puasa ya silakan, kalau tidak kan itu kan urusan dia dengan Tuhan, ya kan? Jadi yang berpuasa sebenarnya yang melihat dengan dengan iman dan dengan ya artinya kekuatan gitu loh, kekuatan batiniah dan keseriusan untuk berpuasa, tidak kemudian terpengaruh jika ada yang makan, jika ada yang minum, jika ada yang buka warung, ya. Karena kita kan sedang menahan itu. Dan kalau ada ujian itulah yang membuat kita lebih berkualitas dalam berpuasa. Ya. Jadi teman-teman sekalian makanya ajaran Tuhan Yesus itu ya kalau kita konversi di dalam agama Kristen. Ya itu dikatakan kalau kamu sedang berpuasa ya minyakilah mukamu supaya orang jangan tahu kalau kamu sedang berpuasa. Kalau kamu sedang berpuasa jangan murung mukamu supaya jangan ketahuan kalau kamu sedang berpuasa. Artinya karena itu hubungan kita dengan Tuhan, maka kita lakukanlah dengan diam-diam. Ya, jadi itu di dalam kekristenan orang-orang sekalian. Nah, jadi terkait hal ini, ya itu adalah keributan, intoleran ya. Jadi itu sebuah kabar yang sangat viral di Republik Indonesia karena ini momennya di bulan puasa. Nah, teman-teman sekalian mari kita lanjutkan. Ternyata setelah itu ya dilanjutkan pembahasan itu mereka kayak gap ya dan mereka mengancam jangan pancing kami umat Islam. Nah ngeri kawan-kawan sekalian, mari kita saja simak ya seperti apa yang disampaikan oleh ormas ini, perwakilan ormas Islam ini teman-teman sekalian. Kita lihat videonya berikut ini. Jadi langsung bisa bertatap muka khususnya dengan Pak Bupati, dengan Ibu Wakil Bupati. Jadi kami jangan mancing kami selaku umat Islam di Garut bereaksi. Pemancing. Kalau dengan yang non-muslim, alhamdulillah di aliansi sudah bertemu dengan HBB, terus PBB udah ketemu, udah tidak masalah dengan yang non-muslim. Tapi masalahnya dengan muslim itu sendiri. Kalau warung buka atau warung tutup, orang-orang makan, ya itu tugas kami. Cuman highlightnya hari ini adalah tentang kekerasan, yang mana ujungnya adalah membuat citra kabupaten Garut menjadi buruk. Apakah sudah connect ke situ atau belum? CNA sudah connect ke situ? Kalau misalnya dengan tindakan anarkis, citra Garut turun, kedepannya gimana? Terus saya tadi tidak setuju, sangat tidak setuju dengan perkataan jangan sampai membuat kami bereaksi. Pak, kalau saya mau, saya bisa saya bisa menghubungi orang dunia. Tapi apakah itu citra wakil bupati yang bagus? Saya harus punya komunikasi yang bijak dan tidak melukai siapapun semarah apapun saya. Saya marah loh Pak. Sebenarnya kejadian ini saya bingung sih, kamu sih bisa senyum-senyum. Kalau bapak ngamuk ini salah terus bapak beserta rekan-rekan kamu, ya tujuannya berarti ormas itu untuk membuat hal-hal yang destruktif dong, bukannya untuk membangun. Kalau kayak gitu mending bubarin Pak. Kalau punya niat jelek mah, kalau justru dipakai untuk menyalahgunakan, kalau justru dipakai untuk membenarkan aksi-aksi yang tidak benar, buat apa berdiri? Harusnya paham kenapa kami sangat memperhatikan. Dengan ribuan pesantren silahkan, kami tidak mengganggu, bahkan kami sejahterakan. Tapi berikan bentuk paling positif dari keberadaan pesantren di Garut ini apa? Garut kota berakhlak, Garut penuh iman. Pengamalannya tuh gimana manifestasi
dengan karena di Garut banyak pesantren, jadi banyak anak muda jago, berlandaskan agama. Gak gitu cara mainnya. Berikan citra yang baik, bos. Semakin banyak pesantren di Garut, semakin terdidik kita. Cara-cara yang kreatif, kolaborasikan dengan anak muda. Jadi teladan yang baik. Saya mau minta maaf pada Pak Bupati kalau saya melebihi perannya, tapi saya bakal pulang dengan penuh penyesalan kalau ini tidak tersampaikan. Jadi saya mohon ketika hari ini harusnya ditindak tegas kayak gini. Jangan justru oke, saya apresiasi Bapak menemukan obat-obatan. Apresiasi besar saya. Di lain waktu Bapak menemukan mafia, alhamdulillah. Tapi di hari ini kesalahan Bapak fatal. Kalau ada 10 orang di Jajari yang ngerti agama suruh menilai, caranya salah. Jadi yang saya harapkan adalah mulai ditanamkan pemahaman ke diri bahwa kita ini punya fungsi kontrol sosial betul. Bapak sebagai ormas social controlling untuk mereka-mereka yang memang secara sosial perlu dibina. Ya bikin perubahan untuk Garut, ngapain saya di sini? Oke, jadi teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Dan puji Tuhan ya, dengan pertemuan kedua, akhirnya Bupati benar-benar tegas. Benar-benar tegas untuk memang ya, karena kan ada ancaman itu ya. Jangan pancing kami umat Islam lah. Emangnya negara ini adalah milik kalian? Emangnya Kabupaten Garut itu milik kalian gitu? Kalian lebih berkuasa daripada bupati. Bupatilah yang lebih berkuasa mengatur kesejahteraan masyarakat Garut, kawan-kawan. Jadi saya juga bingung ya kalau sampai ada ormas lalu menekan pemerintah yang di atasnya. Ya, itu jauh beda sekali dalam ajaran Kristus dalam Roma pasal 13. Supaya kita tunduk kepada pemerintah yang di atas kita. Karena pemerintah itu adalah wakil Allah ya untuk ya menegakkan keadilan dan juga untuk memimpin kehidupan kita di dunia ini, kawan-kawan. Makanya kita tidak boleh melawan kepada pemerintah kecuali sudah melenceng-melenceng ya kan gitu ya. Nah, ini kan justru bupati memberikan pengarahan-pengarahan. Kenapa sih sampai ancam? Jangan pancing kami umat Islam yang ada di Garut. Waduh, ini mengatasnamakan Islam. Artinya kawan-kawan bahwa ya Islamlah yang gitu loh, yang lebih berkuasa. Tapi nanti ketika ditanyakan, apakah yang bikin ricu ini, yang bikin gaduh ini umat Islam? Bukan, itu oknum. Pasti bicaranya oknum. Tapi ketika oknum-oknum ini bicara, mereka selalu mengatasnamakan umat Islam gitu. Seakan-akan seluruh umat Islam, padahal tidak. Ya, ada orang-orang Islam yang baik. Saya punya teman-teman Islam yang baik, kawan-kawan. Ya, mereka membangun hubungan yang baik dengan saya. Ya, jadi tidak ada masalah-masalah. Ya, dan juga di daerah yang saya tinggal ini tidak ada orang-orang Islam yang kemudian buat onar, buat masalah gitu. Apalagi di bulan puasa ini kan, kita hidup berbaur gitu loh. Yang Kristen yang dia tidak berpuasa tidak ada masalah. Mereka yang berpuasa silakan jalankan. Ada juga yang tidak berpuasa, tidak kemudian dihakimi. Karena itu urusan pribadinya dengan Tuhannya. Nah, teman-teman sekalian, kita berharap memang ya kaum-kaum ini toleran, preman-premanisme ini yang ada di Republik Indonesia itu pemerintah harus melawan, harus dengan tegas. Ya, jika memang salah, jika ada hukuman yang patuh untuk diterapkan, terapkanlah itu supaya menjadi efek jerah bagi yang lain. Baik teman-teman sekalian, demikianlah ya berita dan juga komentar kita terhadap apa yang terjadi ya di Kabupaten Garut dan juga teman-teman sekalian kemarin ya ada juga tempat ibadah ya orang-orang Katolik yang melaksanakan ibadah Rabu Abu. Ya, di bulan puasa juga itu teman-teman sekalian diganggu gitu. Nah, ini yang kita suarakan supaya memang pemerintah kita lebih tegas lagi untuk menindak mereka yang intoleran ini. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.